Shalom kekasih Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali untuk yang kedua kali. Saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan lewat media online yang kita boleh pakai sebagai penyambung dalam kita menyampaikan firman Tuhan pada ibadah-ibadah kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk yang kedua kali saya berbagi berkat firman Tuhan kepada jemaat Ukomene yang ada di PT Sago. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung saja akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang saya bagi untuk menguatkan kita pada saat ibadah sore hari ini atau malam hari ini. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana iman yang tidak mudah goyah, iman yang kuat, iman yang berdiri teguh, apapun bentuk badai yang datang tetap dia kokoh, saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari Kamis kemarin kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari sebuah teladan Kristus yang sangat-sangat baik, yang harus kita contohi, yang harus kita maknai, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saya akan baca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, kita baca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Amin. Pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat sebuah teladan karakter yang Tuhan Yesus bagi gereja Tuhan, bagi umat-umat Tuhan hari-hari ini, yang saya ambil di dalam ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib." Ada satu kalimat yang sangat baik di sana berbicara tentang ketaatan. Nah, suatu hal yang Tuhan Yesus pegang, dia lakukan dalam hidupnya adalah sebuah prinsip ketaatan kepada apa yang diberikan oleh Bapa untuk dia lakukan. Nah, saudara, tentunya ini akan menjadi sebuah karakteristik yang harus dimiliki kita sebagai gereja Tuhan hari ini. Nah, kalau kita mau menjadi umat Tuhan yang tetap goyah, satu prinsip yang harus kita pegang hari ini adalah menjadi orang Kristen yang taat. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang karakter Kristus yang di dalamnya penuh dengan ketaatan, saudara. Nah, saya yakin percaya Bapak Ibu sekasih Tuhan, sebuah kejahatan yang manusia buat sehingga putus hubungan dengan Allah itu adalah karena ketidaktaatan, saudara. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berkata, "Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Jangan sekali-sekali kamu makan." Saudara, itu sebenarnya bukan berbicara itu buahnya bentuknya seperti apa sih. Pohonnya itu mau bentuk model buah rasanya seperti apa. Sebenarnya bukan masalah buahnya.
Tapi yang Tuhan tekankan di sana adalah masalah perintah Tuhannya. Tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, ada sebuah prinsip yang sangat berbobot, yang sangat punya nilai di hadapan Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan kita kepada apa yang difirmankan Tuhan. Nah, saudara, di sini kita akan belajar bagaimana Yesus, bagaimana Kristus yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke sorga, menunjukkan dia adalah pribadi yang layak kita untuk teladani hari-hari ini, saudara. Nah, tentu Bapak Ibu sekasih Tuhan, ketaatan ini sendiri akan membawa kita untuk mengalami yang namanya bagian dari Tuhan yang tidak mampu, yang tidak terlampaui oleh akal sehat, bahkan pikiran kita manusia. Jujur Bapak Ibu sekasih Tuhan, mayoritas kita ke gereja, mayoritas kita hari-hari ini mencari Tuhan, mayoritas kita hari ini mengandalkan Tuhan hanya sekedar perlu Dia untuk hal-hal yang hari-hari ini kebutuhan lahiriah kita, sudah. Sesuatu yang hanya bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, yang bisa kita rasakan, saudara. Bukan salah Bapak Ibu sekasih Tuhan. Namun hari ini Tuhan Yesus ingin supaya kita sebagai gereja Tuhan memiliki sifat karakter Kristus. Apa itu? Ketaatan, saudara. Taat ini memang sesuatu hal yang mudah, gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk kita kerjakan dan lakukan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekasih Tuhan untuk kita lihat sesuatu hal yang sangat baik. Ketaatan apa sih yang harus kita miliki hari-hari ini, sehingga kita itu senantiasa punya iman yang baik, sehingga kita itu selalu melihat apa kebesaran-kebesaran di balik ketaatan itu, saudara. Kita melihat satu firman Tuhan di dalam Injil Matius, saudara. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ayat ini tidak asing lagi, saudara. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, di sana dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang menjadikan ayat ini adalah ayat favorit, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Sering kita memperbesar ditambahkannya itu, saudara. Tapi kita tidak fokus, tidak serius, tidak konsentrasi apa kalimat sebelum yang merupakan pengakibat dari yang namanya ditambahkan tadi, saudara. Nah, ini merupakan suatu prinsip yang harus kita pegang. Rupanya nilai ketaatan itu ada di sana, saudara. Yesus katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ini merupakan perintah Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, kalau itu firman Tuhan, Bapak Ibu sekasih Tuhan, berarti itu merupakan sebuah keinginan Tuhan, sebuah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan untuk umat-umat Tuhan lakukan. Nah, makanya dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang Tuhan suka hari-hari inilah melakukan kebenarannya, hidup di dalam kebenarannya, mengaplikasikan kebenaran Tuhan itu atas hidup kita, saudara. Setelah kita melakukan kebenaran Tuhan, setelah kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka ayat tadi mengatakan apa? Maka semuanya akan ditambahkan, saudara. Artinya Bapak Ibu sekasih Tuhan, tidak mungkin ditambahkan itu terjadi kalau kalimat sebelumnya kita kerjakan. Mustahil, saudara. Nah, maka Tuhan Yesus katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka artinya kalimat pertama ini harus kita kerjakan. Mencari Tuhan, taat hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, harus menjadi poin bagian kita, saudara. Itu bagian kita.
itu adalah bagian saudara dan saya untuk kita kerjakan. Baru bagian Tuhan apa? Maka semua akan ditambahkan. Jangan kita hanya tahu Yesus mampu melakukan, menambahkan berkat, menambahkan mujizat. Tapi saudara, kita tidak pernah fokus kepada bagian kita. Apa itu? Ketaatan. Mencari kebenaran. Hidup sesuai firman. Meninggalkan cara kehidupan duniawi, saudara. Meninggalkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Meninggalkan sifat-sifat karakter yang tidak baik, saudara. Nah, artinya saudara, jangan kita hanya tahu bahwa Tuhan itu sumber segala berkat. Tapi apa yang Dia firmankan, apa yang Dia ingin kita kerjakan dan hidupi dalam hidup ini, tidak pernah menjadi bagian fokus kita, bagian penting kita hari-hari ini. Ini suatu hal yang amat penting hari-hari ini dalam iman kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian lain juga Tuhan katakan di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Saya akan membaca bagi saudara pada saat kesempatan ini. 1 Korintus 2 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sama, saudara. Bobot ayat ini sama seperti Matius 6 ayat yang 33 tadi, saudara. Ada perintah, ada janji di sana. Perintah Tuhan di Matius 6 ayat 33, apa itu, saudara? Perintah Tuhan adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini bagian dari tindakan ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka janji Tuhan apa? Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 juga di sana dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam kalimat ini juga ada dua hal yang harus kita maknai, saudara. Ada perintah, ada janji Tuhan. Tapi di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini, janji Tuhan adalah apa yang tidak pernah dilihat, saudara. Apa yang tidak pernah didengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Ini janji Tuhan, saudara. Yang tidak pernah terpikir oleh kita. Yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita. Yang tidak pernah kita punya pemikiran ke sana. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tapi ada kalimat di sana apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti perintah Tuhan di sana adalah mengasihi Tuhan. Berarti sesuatu hal yang luar biasa Tuhan telah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak hidup menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu hanya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikasihinya, saudara. Siapa orang yang dikasihi oleh Tuhan? Adalah orang-orang yang melakukan firman. Orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang taat melakukan setiap firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus sendiri menunjukkan sebuah keteladanan yang sangat baik. Ketika Dia diberi kesempatan, diutus oleh Bapa untuk menggenapi rencananya. Untuk apa? Penebusan dosa manusia, saudara. Artinya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa ini merupakan suatu hal yang amat-amat serius hari-hari ini. Sebab upah dosa itu maut, saudara. Artinya kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan campur tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu nilai ketaatan ini merupakan suatu hal yang amat-amat besar, saudara. Abraham bisa disebut sebagai bapa orang beriman karena dia mempunyai iman, nilai ketaatan yang sangat luar biasa. Ketika dia disuruh oleh Tuhan, tinggalkan keluargamu dan orang tuamu ke tempat tanah perjanjian yang telah kutunjukkan. Abraham tidak tahu di mana itu, saudara.
Namun Abraham taat. Namun Abraham tetap mengikuti kata Tuhan. Dan Tuhan katakan, Abraham, nanti keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit. Sudah dikasih Tuhan dalam umur yang tidak memungkinkan, saudara, dalam penantian yang begitu panjang, saudara. Tentu akan menjadi sebuah kegoncangan yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Namun Abraham tetap memilih untuk apa, saudara? Menanti janji Tuhan. Nah, saudara, ketika di usia yang tidak memungkinkan, janji itu diberikan Tuhan. Namun ketika Ishak sudah besar, kira-kira kemungkinan usia Ishak waktu itu adalah waktu Tuhan menyuruh dipersembahkan 25 tahun, sudah besar, saudara. Tuhan katakan, Abraham, bawa anakmu yang tunggal itu, yakni yang kau kasih, yaitu Ishak. Persembahkan dia. Saudara, secara mentalitas, secara hati nurani, siapa tega, saudara, untuk menyembeli anak satu-satunya, saudara. Tapi di sini kita melihat keteladanan Abraham, ketaatan Abraham. Dia tetap mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara, nilai-nilai ketaatan ini sangat-sangat luar biasa. Henok, saudara, karena kesalehannya, karena ketaatannya, saudara, dia dibawa oleh Tuhan, diangkat Tuhan ke surga dan hidup-hidup, saudara. Nah, Ayub juga, saudara, karena ketaatannya, saudara, kecintaan, kasihnya kepada Tuhan, yang walaupun harta benda semua habis, anak, istri mati semua, saudara, dikasih Tuhan, tapi karena dia ketaatannya, kecintaannya kepada Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Apa yang Tuhan perhitungkan kepada orang-orang ini, saudara? Tentu kita akan sudah mengerti banyak tentang bagaimana hidup Abraham, bagaimana hidup Ayub, dan lain sebagainya, saudara. Kenapa? Karena ini nilai sebuah ketaatan hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini, orang-orang yang taatlah yang Tuhan akan menjadi perhatian Tuhan, saudara. Orang-orang yang taatlah yang menjadi tempat Tuhan arahkan pendengaran. Orang-orang yang taat, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguhlah yang menjadi tempat Tuhan menaruh pertolongannya, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, makanya dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, saudara. Artinya taat sampai mati ini, Yesus menunjukkan sebuah sifat resiko kehidupan manusia yang amat tinggi nilainya. Dikatakan apa? Kalau seseorang itu bisa menunjukkan kecintaannya kepada sesuatu itu sampai dia mengorbankan nyawanya, saudara. Belum tentu Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita hari ini siap berkorban nyawa kita untuk suatu hal yang kalau itu tidak penting bagi kita. Tapi karena saudara dan saya, kita orang-orang yang sangat penting bagi Tuhan, sangat-sangat bernilai, sangat-sangat mempunyai kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya hari ini diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Dia mengambil rupa manusia yang paling rendah dan dia taat melakukan itu sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, mari hari-hari ini saudara miliki ketaatan. Kalau saudara diberi kesempatan melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan hari ini bekerja di kalangan, di komunitas orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bawalah berita sukacita, bawalah sifat karakter yang baik, bawalah pola hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang hari ini membutuhkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini ke gereja iya, melayani Tuhan iya, tapi tidak pernah fokus serius untuk bagian kita hari-hari ini. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan, memperbaiki diri kita, tutur kata kita, perbuatan kita, cara hidup kita. Dunia hidupnya seperti ini, kita juga hidupnya seperti ini, tidak ada beda. Makanya Tuhan dikatakan tadi apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Tidak mungkin saudara kita akan mengalami mujizat, mengalami berkat, mengalami apa yang dahsyat dari Tuhan kalau kita tidak memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Sumber persoalan
terbesar dari sebuah yang namanya beban persoalan berat dalam diri manusia adalah akibat ketidaktaatan, saudara. Kalau kita mau jujur, apa itu arti dosa? Sebenarnya arti dosa itu sepele. Tidak taat, saudara. Kalau kita tidak taat, berarti kita sedang memelihara sifat dosa, saudara. Memelihara sifat dunia yang melanggar Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya yakin percaya hari-hari ini, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang taat, saudara. Orang yang taat itu menjadi perhatian Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, biarlah dua bagian firman yang telah kita lihat tadi. Yang pertama, orang yang taat itu, dia selalu mencari kerajaan Tuhan. Dia selalu mencari kebenaran Tuhan. Artinya apa? Orang yang taat itu adalah menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, orang yang taat itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka dikatakan tadi, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat, saudara. Orang yang taat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, tentunya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hari-hari ini, saudara, menjalani suatu bagian kehidupan yang sangat sulit, yang sangat berat mungkin dalam pekerjaan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tadi di dalam 1 Korintus 2:9 mengatakan, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah terdengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu kecil bagi Tuhan kalau Dia mau menunjukkan mujizat. Tapi terlebih dahulu, bagian kita hari-hari ini Bapak Ibu sekasih Tuhan, koreksi dirimu, perbaiki diri kita, perbaiki iman kita. Jangan dunia sifat hidupnya demikian, kita juga ikut-ikutan, saudara. Dunia penuh dengan euforia, penuh dengan sifat-sifat hidup, kenikmatan-kenikmatan sesaat. Tapi kita juga ikut, saudara. Apa beda, saudara? Namun Tuhan katakan apa? Orang yang mencari kebenaran Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, merekalah menjadi tempat pusat perhatian Tuhan. Ditambahkan apa yang menjadi kerinduan mereka. Bahkan Alkitab katakan apa? Sebelum kamu mendoakan, sebelum kamu meminta, Bapa di surga sudah menyediakan, tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Biarlah firman ini memberkati saudara, dan kita hari ini tetap taat, rendah hati, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat firman Tuhan, diberkati kami lewat firman ini. Berkat kekuatan firman ini terus menopang, mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia hari-hari ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Ukumene yang ada di PT Sago. Biarlah Tuhan hari-hari mereka, kehidupan keseharian mereka senantiasa mengedepankan apa itu sifat ketaatan di dalam Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan. Biarlah ini dihidupkan dalam iman percaya mereka hari ini. Mampukan mereka berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Yang walaupun banyak tantangan, yang walau banyak goncangan, godaan, kami percaya biarlah mereka selalu hidup di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.